Halo Movie Gang, kali ini saya akan merangkum film thriller mengenai seorang wanita pelakor yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya. Film ini menjadi menarik karena sang lakor di sini diceritakan sebagai sosok orang yang cukup lurus dalam pekerjaan dan rumah tangganya, di mana ia berusaha semampunya untuk mempertahankan rumah tangga dan menjaga anak istrinya dari si kopet pelakor. Oke, film yang dibintangi Idris Elba dan Beyonce ini cukup layak disaksikan bersama keluarga. Enjoy the show. Di awal adegan kita diperlihatkan pasangan muda dengan seorang anak yang baru saja membeli dan pindah di rumah barunya. Ya, rumah yang cukup megah dan terlihat masih kosong tanpa furniture. Ini kalau di dunia properti unfurnished home istilahnya. Oke, karena rumah ini masih kosong, mereka pun sepertinya sedang menerawang furniture apa yang kira-kira akan mereka beli nantinya. By the way, anyway, buat pemirsa channel Pitai, adegan giveaway ini akan saya persembahkan buat kalian. Derek, you are so bad. About Kyle. Oke geng, jangan lama-lama, ntar sabun habis. Lanjut ke adegan berikutnya. Keesokan harinya Derek kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara Sharon istrinya mulai mendekor rumah barunya. Tiba di kantor, Derek Charles secara kebetulan bertemu dengan Lisa. Tuh Lisa tuh yang baju putih. Ya, Lisa adalah karyawan yang magang. Yang hari itu adalah hari pertamanya. Kalau diperhatikan Lisa sepertinya agak-agak nakal gitu ya, gengs. Sok mancing-mancing gitu kalau kata orang Sunda mah. Ya, sampai di sini tidak ada satu adegan pun yang menunjukkan Derek terpancing dengan sikap menggodanya Lisa. Di kantor ini Lisa sepertinya sudah memantapkan diri untuk menargetkan si Derek sebagai gadun pilihannya. Did you talk with my calls? Will do. Okay. Night much. Saat Derek hendak pulang, diam-diam Lisa membuka profil pribadi Derek di komputernya. Sampai di sini kita berasumsi sepertinya Lisa memang memiliki perhatian khusus terhadap Derek. Ya iyalah, namanya juga target. Tiba di rumah, Derek benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai suami idaman dan Sharon sebagai istrinya benar-benar merasakan kebahagiaan berumah tangga yang seutuhnya. Oke, lanjut di hari berikutnya, Patrick, asisten pribadi Derek, tidak masuk kerja dikarenakan flu. Jadi posisi Patrick hari itu digantikan oleh Lisa. Derek terkesan dengan hasil pekerjaan Lisa yang mampu mengcover pekerjaan yang ditinggalkan Patrick. So, how long have you two been married? Sampai bingung mau ngomong apaan. Baby. Di malam harinya, on bed conversation, Sharon mengatakan ingin kembali melanjutkan kuliahnya untuk mengejar gelar sarjananya. Namun Derek lebih menyukai jika Sharon menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anaknya di rumah. Derek juga menceritakan bahwa hari ini Patrick, asistennya, tidak masuk kerja dan digantikan sementara oleh Lisa. Sharon yang mendengarnya sedikit cemburu dibuatnya. Namun Derek memastikan pada Sharon, takkan ada cinta yang lain. Lanjut. Keesokan harinya, Sharon datang ke kantor Derek dengan membawa putranya. Excuse me. Here's your coffee, freshly. Di sini Derek juga memperkenalkan Sharon dengan Lisa. Lisa yang terlihat cantik dan pintar semakin membuat Sharon terlihat cemburu. Di sini sekali lagi Derek meyakinkan lagi bahwa Sharon adalah segalanya baginya. Jadi nggak mungkinlah dirinya tergoda dengan wanita lain. Wasn't me. You're coming back? Tomorrow. Setelah mendengar Patrick akan kembali bekerja besok, Lisa pun mulai bergegas pulang. Patrick. Di esok harinya Patrick sudah kembali bekerja. Namun March, operator, malah tidak masuk kerja. Ya dikarenakan BAB. Tentu saja lagi-lagi Lisa yang menggantikannya.
So, how many times did you get busted listening in on Derek's calls? Saat di ruang pantry, Derek yang hendak mengambil makan siangnya bertemu dengan Lisa yang sedang duduk termenung dan terlihat sedih. Troubles right now. Lisa yang sedang patah hati mengatakan sudah tidak ada pria single yang baik. Lisa merasa cemburu, Sharon memiliki keluarga yang sempurna. Sebagai rekan kerja, Derek pun memberikan motivasi kepada Lisa. Entah hilaf atau memang niat hanya menghibur, dia mengatakan seandainya dia single, Lisa pun pasti sudah dipacarinya. So, jadi Derek berharap tidak usah pesimis bahwa masih banyak pria baik di luar sana. Saat bersamaan, sebut saja Roy melihat hal tersebut dengan mulai mengompor-ngomporin si Derek. Ya, untuk berbuat lebih jauh ya. Untungnya Derek punya Iman dan Imron yang cukup untuk membentengi hawa anuannya, gengs. You, on the other hand, all I'm saying is that Keesokannya Derek di rumah berpamitan kepada Sharon untuk menghadiri acara tahunan di kantornya. Ya, semacam pesta Natal gitu deh, gengs. Lisa yang juga hadir di acara tersebut tidak berhenti memandangi Derek yang sedang berdansa. Sebagai wanita penggoda yang cukup tangguh dan gesit, kesempatan itu tidak disia-siakan Lisa untuk berdansa dengan Derek. Derek yang udah nggak tahan mau buang hajat pergi ke toilet. Di toilet, betapa terkejutnya Derek mengetahui bahwa Lisa telah berada di belakangnya. Dan tanpa basa-basi, Lisa langsung mendorong Derek ke dalam toilet yang ada pintunya. Hey, stop. Lisa yang udah kepalang sangnya tidak mampu lagi menahan gejolak dan melawan keinginan untuk berkembang biak dengan Derek. Buat pecinta sabun, mohon maaf banget kalau videonya harus saya potong-potong. Karena peraturan yang sangat ketat di YouTube tidak memungkinkan saya untuk mengupload secara full. Jadi ya, enjoy the show. Oke, lanjut ya. Karena Derek masih memiliki iman yang kuat, ia pun pergi meninggalkan Lisa dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Esok harinya di kantor, Derek bertemu Lisa. Good morning. Derek merasa heran dengan sikap Lisa yang seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Sore harinya di parkiran basement saat Derek hendak pulang, tiba-tiba saja Lisa datang dan masuk ke dalam mobil Derek. Ya, Lisa minta maaf kepada Derek atas perilakunya tadi malam. Christmas party. Setelah Derek memaafkan, tanpa diduga Lisa masih mencoba menggoda Derek. Sepertinya untuk melanjutkan pemanasan yang belum sempat dilanjutkan tadi malam. Derek yang merasa kesal langsung mengusir Lisa dan pergi meninggalkannya. Get out! Come on! Di rumah tadinya Derek hendak menceritakan kejadian tersebut kepada Sharon. Namun hal itu urung dilakukan. Honestly, there was nothing to tell. she grabbed your pack. Akhirnya Derek menceritakan semua peristiwa yang dia alami mengenai Lisa kepada Roy. Derek pun berniat untuk mengadukan hal ini kepada HRD di kantornya, dengan tujuan agar Lisa bisa dipecat dari kantornya. Betapa beruntungnya Derek, ternyata Lisa sudah lebih dulu mengajukan pengunduran diri sebelum ia mengajukan pemecatannya. Ya, singkat kata, kini Derek hidupnya merasa sudah lebih tentram. Saat hendak menghadiri acara, tiba-tiba saja ada pemberitahuan email masuk. Saat ia membuka email tersebut, alangkah terkejutnya ia ternyata email itu adalah spam teror dari Lisa. Isinya foto-foto seksi Lisa, gengs. Ya, dengan jantung berdebar-debar dengan sigapnya, Derek segera menghapus semua spam email dari Lisa tersebut. Anjay, hampir aja ketahuan, gengs. Scene berpindah ke suatu bar di mana Derek dan rekannya sedang melakukan meeting koordinasi.
of who wants to see some. Tiba-tiba saja pelayan bar menghampirinya dan memberikan sebuah minuman yang katanya sudah dipesankan oleh seorang wanita. Derek yang penasaran mencoba mencari tahu siapa wanita itu. Too scared of Sharon. Speaking of Sharon, I said I'd call her before she puts car. Saat Derek beranjak dan menelpon Sharon istrinya, tiba-tiba saja muncul dari kejauhan sosok wanita bergaun merah. Derek, are you still there? Babe, Siapakah sosok wanita bergaun merah yang tidak mengenakan BH ini? I'll call you right back. Saksikan kelanjutannya di part 2. Honey, I'm gonna call you right back.